Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Saudara, kita masuk di Minggu Advent yang kedua. Bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, yaitu tentang kasih karunia di tengah pemberontakan. Bila minggu lalu kita belajar kasih karunia di tengah kejatuhan, nah kita melihat di dalam kejatuhan itu ada pemberontakan. Dan mari saudara kita membuka Alkitab kita. Saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Mari kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, di dalam satu kelas katekisasi, persiapan sebelum kita baptis atau sidi, nah saudara, saya pernah ditanya oleh satu anak remaja sebuah pertanyaan. Pertanyaannya bunyinya begini, kok kedatangan Yesus itu sudah direncanakan atau tidak? Wah, kritis sekali saudara anak remaja ini. Saya jadi kepengen ketemu papa mamahnya. Nah, saudara sekalian, pertanyaan ini sesungguhnya kalau kita mau renungkan baik-baik, sesungguhnya ingin mempertanyakan sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih mendasar. Saudara. Tidak hanya berhenti di poin ini. Tapi apa saudara? Kita bisa melihat ada satu pertanyaan yang mungkin ada di dalam pikirannya tapi tidak tersampaikan. Yaitu apa? Apakah kejatuhan manusia di dalam dosa itu direncanakan oleh Tuhan atau tidak? Tuhan tahu gak sih manusia itu bakal jatuh dalam dosa? Kalau Tuhan tahu, kenapa tidak mencegah? Atau jangan-jangan Tuhan tidak tahu kejatuhan manusia di dalam dosa? Akibatnya apa? Tuhan bikin plan B, rencana darurat, yaitu dengan menghadirkan Yesus. Wow, saudara, ini pertanyaan yang dalam sekali, saudara. Dan menarik untuk kita renungkan, tetapi tidak dalam kesempatan ini. Oleh sebab itu, kalau saudara penasaran pengen tahu jawabannya, tahun depan kita buka kelas katekisasi. Nah, saudara bisa daftar, ya, kita bisa belajar bersama topik-topik tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, saya tidak ingin menjawab pertanyaan ini sekarang, tetapi saya ingin mengajak kita untuk memegang satu prinsip kebenaran, yaitu apa, saudara? Bahwa Allah kita, Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani, bukanlah pribadi yang reaktif atau panik. Dalam arti apa? Ketika ia melihat bahwa manusia ciptaannya jatuh di dalam dosa, Allah kemudian mengubah rancangannya. Allah merubah rencananya. Tidak, saudara. Allah tidak demikian. Dari awal sampai akhir, Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Ia selalu konsisten dan setia pada rancangannya. Nah, saudara, kelahiran Yesus bukanlah satu keputusan darurat atau rencana cadangan Allah. Ini adalah kebenaran yang harus kita pegang. Allah tidak merancang dosa. Tetapi saudara, kita melihat bahwa dari awal sampai akhir ia tetap berdaulat, ia tetap pegang kendali, ia tetap konsisten. Dan di dalam rancangan kekalnya, saudara, Allah tahu dan Allah sedang membangun satu story atau satu narasi besar yang kita bisa sebut itu sebagai narasi sejarah penebusan, historik atau redemptive history. Nah, saudara, tenang saja, saya tidak ingin membuat hidup saudara makin susah untuk melihat hal ini. Tetapi saudara, ini adalah story yang Tuhan rancang di dalam kekekalan yang menjadi kisah kita. Ini adalah kisah kita di dalam rancangan Tuhan.
Bagaimana Tuhan adalah pencipta kita, kita ciptaan, kita diciptakan untuk hidup berelasi dengan Dia. Tetapi saudara, seperti yang kita telah ketahui bersama, minggu lalu kita juga sudah belajar, bagaimana saudara, engkau dan saya sebagai ciptaan Tuhan ini, justru kita jatuh di dalam dosa, kita memilih jalan pemberontakan. Tetapi kisah kita tidak berhenti pada kejatuhan ini. Kristus atau Allah di dalam kekekalan mulai merancang atau Allah merancangkan karya pemulihan. Bukan karena manusia layak, tetapi karena anugerah Tuhan, kasih karunia. Nanti kita akan sama-sama pelajari. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan, kita masuk di dalam satu gerakan Allah, yaitu apa? Kita dikuduskan. Kita dibentuk sebagai umat yang hidup seturut dengan kehendaknya. Sampai kapan saudara? Endingnya adalah ketika Kristus datang kembali. Kemuliaan atau janji Tuhan, pemulihan itu akan digenapi, disempurnakan. Saudara, ini adalah story-nya kita, kisahnya kita, narasinya kita, saudara. Dari awal sampai akhir. Dan dari awal sampai akhir ini, Tuhan tetap berdaulat. Ia tetap pegang kendali. Ia tidak berubah, ia tidak panik, tidak ada plan B, plan C, dan seterusnya. Nah saudara, kalau kita melihat bagian ini, maka kita akan menemukan bahwa dalam sejarah penebusan kita, story-nya kita ini, saudara, kisah kita dibungkus di dalam satu nafas, yaitu apa saudara? Kasih karunia Allah yang tidak berhenti bekerja. Nah di dalam kasih karunia itulah saudara kita melihat peristiwa Natal. Natal atau kelahiran Yesus bukanlah satu peristiwa yang terpisah dari story-nya Tuhan. Tidak. Tetapi Natal adalah bagian dari alur panjang kasih karunia Allah yang menembus gelapnya sejarah manusia. Sejarah kelam, kejatuhan, pemberontakan manusia mulai dari Taman Eden. Pasal 3 Kejadian. Pasal 6 ada air bah di zaman Nuh. Pasal 11 kita menemukan pemberontakan manusia dengan apa? Mendirikan menara Babel. Oh, saudara, ini satu hal yang begitu luar biasa. Allah tidak pernah berhenti bekerja. Ini menjadi berita, kabar baik bagi kita. Meski di dalam pemberontakan, saudara, meski pemberontakan manusia semakin dalam, semakin kelam, saudara, kita melihat Allah tidak tinggal diam. Kasih karunia-Nya tetap mendekam di dalam dunia. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, saya mau ajak saudara untuk melihat betapa besarnya kasih karunia Allah itu di dalam kehidupan kita. Meski kita gagal, meski kita memberontak, saudara, kasih karunia Allah tidak berhenti bagi kita. Dan saya ingin mengajak saudara untuk melihat 3 hal ini. Ini yang menjadi poin saya pada hari ini, saudara. Yang pertama, kita akan melihat pemberontakan manusia. Pemberontakan manusia, bagaimana manusia itu menolak Allah, ingin menyingkirkan Allah. Dan yang kedua, saudara, saya ingin mengajak saudara melihat bahwa di tengah pemberontakan manusia itu ternyata Allah memilih seseorang, yaitu Abraham, untuk apa? Menyatakan kasih karunia-Nya. Di mana saudara kasih karunia ini, endingnya atau penggenapannya yang sempurna, yaitu ada pada Kristus. 3 poin ini saudara yang saya ingin ajak kita sama-sama lihat. Kita sama-sama belajar. Kita masuk poin yang pertama, saudara. Saudara, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 3 sampai dengan pasal yang ke-11, maka saudara kita akan menemukan bagaimana Alkitab itu membawa kita, mengajak kita untuk melihat begitu dalamnya, begitu kelamnya pemberontakan yang dilakukan oleh manusia. Dari waktu ke waktu eskalasinya semakin meningkat. Saudara perhatikan bagian ini. Dosa diawali dengan apa? Tindakan personal. Ya, personal rebellion maksud saya, ya. Dari personal menolak Tuhan sebagai Tuhan, ingin menempatkan diri,
menjadi Tuhan, menggantikan Tuhan. Tapi saudara perhatikan, tidak hanya berhenti pada tindakan personal. Dalam Kejadian pasal 4, itu berubah, meningkat menjadi apa? Saya dengan sesama. Kain membunuh 1/4 penduduk dunia. Kenapa 1/4? Karena waktu itu orangnya cuma 4. Dibunuh 1 jadi 1/4 penduduk dunia. Gitu kan? Dosa melahirkan kekerasan, pembunuhan. Dan itu makin meluas, saudara. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6, maka kita akan menemukan bagaimana dikatakan bumi itu telah dipenuhi kejahatan. Bahkan kalau kita membaca ayat yang kelima, pasal yang ke-6, saudara, penulis Alkitab mengatakan bahwa kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Dan ini memuncak di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Manusia bersatu untuk membangun menara. Mari kita mendirikan menara untuk apa? Untuk kita bisa menyamai Allah. Untuk kita bisa sampai ke tempat Allah. Manusia membangun menara bukan untuk menyembah Allah, tetapi mencari nama bagi diri mereka sendiri. Dosa itu menjadi satu tindakan atau satu hal yang sudah mengakar, membudaya di dalam kehidupan manusia. Sehingga saudara, kalau kita melihat hal ini, maka kita akan menemukan ada pola yang berdiam di dalam hati orang-orang yang telah jatuh di dalam dosa. Orang-orang yang memberontak kepada Allah. Apa itu, saudara? Yaitu adalah penolakan terhadap Allah dan memilih untuk berjalan menurut jalannya sendiri. Manusia tidak lagi mau tunduk pada otoritas Tuhan. Manusia tidak lagi mau memuliakan Tuhan. Tetapi mereka mencari kemuliaan untuk diri mereka. Saudara, kalau kita renungkan sejenak akan hal ini. Saudara, kita akan melihat bahwa narasi kejatuhan itu bukanlah catatan sejarah peristiwa di masa yang lampau. Saudara, kalau kita merenungkan narasi kejatuhan ini, narasi pemberontakan ini, sesungguhnya ini juga menjadi kisah kita. Narasi itulah menjadi narasi kita. Di dalam hati kita, saudara, kita pun juga punya kecenderungan yang sama. Kita pun juga punya godaan yang sama, yaitu apa, saudara? Untuk kita menolak Allah, lalu menggantikan Allah yang sejati dengan ilah-ilah yang palsu yang kita anggap dapat memberikan kita identitas, dapat memberikan kita keamanan, dapat memberikan kita makna diri. Bentuk luarnya mungkin berbeda. Tetapi di dalam hati, akarnya selalu sama. Itu sebabnya, saudara, seorang yang bernama Richard Case dalam satu bab di buku yang ditulis begitu ya, dia mengatakan begini, penyembahan berhala dimulai dengan pemalsuan Tuhan. Karena hanya dengan Tuhan yang palsu, seseorang dapat tetap menjadi pusat kehidupan dan merasa memiliki otonomi atas hidup dan masa depan mereka. Berhala adalah suatu ciptaan yang dijadikan Tuhan untuk mengisi lubang yang berbentuk Tuhan di dalam hati manusia, di dalam kehidupan di dunia. Saudara, inilah yang menjadi cerminan dalam hati kita. Kita pun juga punya kerentanan yang sama. Oh, saudara, mungkin ketika kita mendengar hal ini, saudara mendengar hal ini, mungkin dalam hati saudara berkata, aku gak gitu kok. Aku loh sudah setia. Aku loh sudah taat. Oh, saudara, jangan salah. Penyembahan berhala memang satu hal yang dibenci oleh Tuhan. Tetapi saudara perhatikan, penyembahan berhala tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita menyembah ilah-ilah palsu. Tetapi juga berbicara tentang bagaimana kita menyembah Tuhan yang benar dengan cara yang salah. Kita bisa loh menyembah Tuhan yang benar dengan cara yang salah. Mungkin kita mengatakan, oh, saya sudah rajin kok berdoa. Tetapi saudara, apa yang kita doakan? Jangan-jangan kita sedang berdoa, minta Tuhan memberkati berhala yang ada di dalam hati kita.
Atau mungkin kita mengatakan, saya sudah melayani kok. Tapi coba lihat motivasinya apa. Jangan-jangan kita berpikir, oh saya mau melayani Tuhan supaya nanti saya juga dilayani Tuhan. Ada mungkin yang berkata, oh saya sudah beri persembahan kok. Tapi sekali lagi lihat, apa yang menjadi motifnya? Apakah ada motif misalnya supaya Tuhan ganti berkali-kali lipat? Saya mau beribadah, tetapi untuk apa? Supaya nanti waktu saya susah, Tuhan tolong saya. Saudara, narasi kejatuhan adalah narasi kita. Pemberontakan itu tidaklah jauh dari hati kita. Oleh karena itu saudara, kita perlu waspada. Di tengah banyaknya versi-versi kekristenan ciptaan manusia yang tampaknya menyembah Tuhan yang benar, tapi dengan cara yang salah. Banyak orang saudara mencoba menciptakan Tuhan versi diri mereka sendiri yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Saudara, kita diingatkan. Hati-hati dengan kecenderungan hati kita. Hati yang suka memberontak kepada Allah ini. Hati yang suka melawan atau menyingkirkan Tuhan ini. Saudara sekalian, kasih Tuhan, narasi kejatuhan menjadi narasi kita. Namun saudara, sekali lagi narasi ini tidak hanya berhenti. Story ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Saudara, kalau kita melihat Alkitab kita lebih lanjut, maka kita akan menemukan bagaimana Tuhan tidak hanya menunjukkan kepada kita pemberontakan kita kepadanya, tetapi juga memperlihatkan bagaimana Allah di dalam setiap pemberontakan kita, saudara, Allah itu tidak langsung menjatuhkan hukuman pada kita, melainkan apa saudara? Allah tetap berinisiatif memberikan kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya itu bertindak lebih dulu daripada penghukumannya. Dan itulah yang ditunjukkan melalui pemilihan Abraham. Kita masuk poin yang kedua, saudara. Saudara, kalau kita memperhatikan, kisah Abraham ini dimulai dari pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Nah, saudara, kalau kita melihat ayat ini dibuka dengan satu kalimat begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Saudara, mungkin ketika kita membaca ayat ini, kita tidak menangkap keindahannya. Tapi saudara perhatikan begini. Frasa ini, berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya ingin menunjukkan kepada kita bagaimana Allah itu berinisiatif. Ia yang memulai. Ia yang terlebih dahulu berbicara. Ia yang memanggil. Bahkan dikatakan Allah yang terlebih dahulu mengikatkan dirinya dengan perjanjian kepada Abraham. Saudara, ini adalah inisiatif Allah. Allah yang memulai, sehingga dengan demikian saudara kita melihat sesungguhnya dalam bagian ini, di dalam kisah Abraham, Allah itu adalah tokoh utamanya. Bukan Abraham tetapi Allah. Allah yang di dalam inisiatifnya. Bahkan saudara, di dalam inisiatif Allah ini kalau kita melihat itu seakan-akan melawan akal atau logika manusia. Di dalam inisiatifnya ini Allah memilih Abraham. Saudara, yuk kita lihat CV atau kurikulum vitae-nya Abraham seperti apa. Saudara, ini menariknya. Allah justru memilih seorang pria tua berusia 75 tahun. Bahkan lebih lanjut dikatakan ia punya seorang istri yang dikatakan mandul. Saudara, kalau lihat dengan janji yang Tuhan berikan, maka kita akan menemukan ada satu hal yang menarik. Tuhan memberi janji akan membuat Abraham punya keturunan yang banyak. Tapi kenapa pada masa tuanya Abraham justru panggilan itu datang? Dan kenapa pilih Sarah yang mandul itu? Saudara, ini seakan-akan tidak bisa diterima oleh akal pikiran kita. Bahkan kalau kita perhatikan juga, kalau kita melihat saudara, Abraham itu bukanlah orang yang sedang
menyembah atau mencari Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam Yosua pasal 24 ayat yang kedua dikatakan Abraham itu justru berasal dari keluarga yang menyembah berhala. Tetapi saudara, inilah saudara yang ditunjukkan. Meskipun Abraham bukanlah seorang yang mempunyai kualitas rohani yang excellent, yang spesial di atas rata-rata, namun saudara di sini kita melihat inti dari kasih karunia itu apa? Kasih karunia Allah, saudara, atau inti dari kasih karunia adalah Allah yang lebih dahulu bergerak. Allah yang memulai, Allah yang berinisiatif, bahkan sebelum ada respon atau tindakan iman dari manusia atau orang itu sendiri. Saudara, kalau kita merenungkan hal ini, apa yang terjadi pada Abraham, itu jugalah yang kita alami, bukan? Kalau kita bisa menjadi umat Tuhan, bahkan lebih lagi kita dikatakan anak-anak Allah. Saudara, itu bukan inisiatif kita. Bukan karena kita yang mau, bukan karena kita yang berkehendak, aku mau jadi orang Kristen. Tidak, saudara. Melainkan saudara itu adalah karena inisiatif Allah. Di dalam kejatuhan, di dalam pemberontakan manusia, manusia tidak mungkin, bahkan manusia tidak ingin mencari Allah. Manusia tidak mampu mencari Allah di dalam dosa. Allah yang mencari kita. Tuhanlah yang menemukan kita. Saudara perhatikan ayat-ayat berikut ini. Menunjukkan dengan jelas siapa inisiatornya. Siapa yang memulai. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 19 dikatakan begini. Inilah kasih itu. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 19 dikatakan begini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Hal yang sama juga dikatakan oleh Rasul Paulus. Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Oh saudara, Allah kita adalah Allah yang berinisiatif. Kasih karunia-Nya selalu datang lebih dulu pada kita. Bukan kita yang mencari Dia. Tapi Dia yang mencari kita, menjadikan kita anak-anaknya. Itu sebabnya saudara Tim Keller dalam satu bukunya dia menuliskan begini. Kalau kita amati seluruh Alkitab, Alkitab itu adalah satu cerita tentang bagaimana Allah yang mengejar manusia melalui kasih karunia-Nya. Sampai akhirnya dikatakan apa? Ia sendiri turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Sekali lagi saudara, jika engkau dan saya saat ini ada di ruangan ini, kita sedang sama-sama memuji menyembah Tuhan. Itu bukan karena kita. Tapi karena Allah yang memulai di dalam diri kita. Ia yang berinisiatif mencari kita. Nah saudara, sekarang pertanyaannya adalah untuk apa Allah memanggil Abraham? Nah saudara, Allah memberikan perintah kepada Abraham untuk ini saudara. Pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Saudara, ini bukan berbicara tentang bagaimana Abraham harus pindah lokasi, pindah rumah. Tidak. Nah saudara perhatikan frasa pergilah atau kata pergilah di sini. Itu menggunakan satu kata, mengambil satu kata, dua kata dalam bahasa Ibrani yaitu adalah lek-leka. Yang berarti atau punya makna go away from yourself. Pergi dari dirimu sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah ingin Abraham meninggalkan identitas selamanya, melepas seluruh sandaran hidupnya yang lama, negeri, sanak saudara, rumah bapa, saudara itu menunjuk kepada identitas, kepada keamanan, kepada pola hidup yang dihidupi yang membentuk diri Abraham. Untuk apa saudara?
Untuk Abraham itu mendapatkan satu identitas yang baru. Allah ingin memberikan Abraham satu identitas yang baru karena melalui Abraham Allah sedang memulai sesuatu yang baru. Allah sedang menggenapi rencananya. Allah sedang melakukan tindakan pemulihan. Dan saudara, menariknya, Allah tidak hanya memerintah Abraham mengutusnya pergi. Kalau kita melihat di ayat yang kedua dan yang ketiga tadi, saudara, maka kita akan menemukan tindakan pemanggilan atau pengutusan Abraham diteguhkan, dikuatkan oleh Allah dengan apa? Dengan janji-janji berkatnya. Dan ini menarik, saudara. Abraham belum pergi. Abraham belum meninggalkan negerinya. Tetapi Allah sudah menyediakan berkat bagi Abraham. Nah, saudara, kalau kita melihat ada 7 berkat yang ada di dalam janji Tuhan. Nah, saudara, 7 ini, ya sorry saya agak mundur slide-nya, 7 janji berkat ini ditegaskan berulang-ulang oleh Allah kepada Abraham. Kalau kita melihat di dalam ayat 1-3 dan ayat yang ke-7, maka saudara kita akan menemukan saudara 5 kali saudara. 5 kali Allah mengatakan, aku akan memberkati engkau. I will. Berulang kali, sampai 5 kali. Saudara, ini menunjukkan saudara betapa saudara kedatangan Abraham itu adalah jawaban Allah atas kehancuran yang muncul di dalam Kejadian pasal 3 dan sampai pasal yang ke-11. Ini bukan sebuah repetisi atau pengulangan sejarah. Ini adalah restorasi, pemulihan. Allah sedang membangun ulang umatnya. Dan melalui berkat yang diberikan kepada Abraham, seolah-olah Allah ingin menghapus kutukan yang ada ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Saudara, kalau saudara memperhatikan slide saya yang ada di depan, saudara, di dalam Kejadian pasal 3 sampai pasal 11, ada 5 kali Allah mengutuk manusia karena dosa dan pelanggaran mereka. Tetapi di dalam diri Abraham, Allah juga mengatakan 5 kali aku akan memberkati engkau. Seolah ini ingin berbicara di mana di tempat dosa menebar kutuk, Allah menebar berkat. Allah sedang memulihkan. Di titik manusia menghancurkan dunia ini, Allah sedang memulihkan kondisi dalam dunia ini. Dan itu sebabnya Tuhan memberikan 7 berkat ini, saudara. Saudara, 7 adalah angka kesempurnaan. Wujud janji yang lengkap yang Tuhan berikan kepada Abraham. Wujud pemulihan yang sempurna yang nanti akan dikerjakan oleh Allah melampaui dosa-dosa manusia. Saudara, tindakan Allah ini menjadi satu bentuk deklarasi dari hatinya Tuhan. Bahwa kasih karunia-Nya Tuhan itu lebih dahulu datang. Lebih dahulu ada daripada pemberontakan kita manusia. Dan pemanggilan Abraham menjadi bukti bahwa di balik seluruh kehancuran manusia, Allah sedang mempersiapkan satu jalur keselamatan yang akhirnya saudara itu memuncak di dalam pribadi Kristus. Dan kita masuk pada poin yang ketiga, bagaimana di dalam Kristus semua janji Allah digenapi. Nah, saudara, setelah kita melihat betapa gelapnya pemberontakan manusia dan betapa besarnya kasih karunia Allah di dalam memanggil Abraham, saudara, sekarang kita mau melihat bahwa seluruh narasi ini berpuncak pada Kristus. Segala sesuatu yang Allah janjikan kepada Abraham digenapi atau mendapatkan kepenuhannya di dalam pribadi Kristus. Kristus bukanlah sekedar bagian dari cerita Abraham, tetapi sesungguhnya Kristus adalah tujuan akhir dari seluruh cerita ini. Itu sebabnya saudara, kalau kita melihat perjanjian baru dibuka dengan apa, saudara? Dengan satu silsilah. Matius pasal 1 ayat 1 dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak
Daud, anak Abraham. Dan Paulus memperjelas hal ini ketika dia mengatakan, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Sudah tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Apa artinya buat kita? Artinya adalah saudara bahwa Yesus adalah pewaris yang sah dari seluruh janji Tuhan kepada Abraham. Allah sedang menggenapi apa yang ia janjikan kepada Abraham. Dan janji itu saudara hanya dapat digenapi oleh pribadi yang jauh lebih besar, jauh lebih sempurna dari Abraham. Dan Yesus adalah Abraham yang sejati itu. Abraham yang lebih baik. Jika Abraham dipanggil keluar, Yesus turun dari surga. Jika Abraham dipanggil untuk menjadi saluran berkat, tetapi Yesus adalah berkat itu sendiri. Dan Paulus saudara dengan tegas mengatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Untuk apa saudara? Supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Di dalam Kristus Allah sedang memulihkan apa yang telah hancur karena pemberontakan dosa kita. Dan perhatikan alur yang dibangun dalam bagian ini. Kejadian 3 sampai pasal 11 menggambarkan manusia yang terus berusaha menyingkirkan Tuhan, mencari nama, membangun identitas, memilih jalannya sendiri. Tapi sudah perhatikan. Injil berbicara. Allah yang turun, merendahkan diri, mencari kita yang hilang. Jika narasi kejatuhan berjalan dari bawah ke atas, narasi penebusan, narasi Injil berbicara tentang Allah yang dari atas ke bawah. Dan seluruhnya, saudara, ditujukan untuk apa? Untuk mencari kita yang terhilang. Saudara, kenapa kalau kita pikirkan, kenapa Allah itu harus dari atas surga yang mulia, turun ke bawah serendah-rendahnya, di dalam posisi, kondisi yang terpuruk. Kenapa harus seperti itu? Karena ini menunjukkan kepada saudara dan saya, pada saat kita sedang terpuruk, kita jatuh sedalam-dalamnya. Karena pemberontakan kita, karena kita lebih memilih mengikuti diri kita bukan Tuhan. Di dalam kondisi yang terpuruk itu, kita tidak ketemu siapa-siapa selain kita ketemu Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan yang mulia itu mau menjadi hina. Ia yang maha tinggi mau menjadi rendah. Supaya kita yang rendah ini bisa menemukan Tuhan. Kita bisa bersama dengan Tuhan. Kita dilayakkan. Itu sebabnya saudara, Natal tidak dapat dipisahkan dari penebusan inkarnasi Kristus. Kelahiran Kristus di dalam dunia adalah langkah pertama menuju salib. Saudara, Natal bukan sekedar kisah tentang kelahiran seorang bayi yang ditaruh di dalam palungan, tidak. Tetapi saudara, Natal adalah deklarasi bahwa Allah sedang menggenapi janjinya. Kelahiran Yesus adalah bukti bahwa di dalam sejarah manusia yang kacau, karena kejatuhan dan pemberontakan kita, kasih karunia Tuhan tidak berhenti. Kasih karunia Tuhan tidak berhenti bekerja. Ya selalu ada, bahkan mendahului kita. Dan saudara, pada akhirnya seluruh penggenapan ini berbicara secara pribadi, sangat pribadi kepada kita. Paulus mengatakan demikian, saudara. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham. Dan kamu berhak menerima janji itu. Saudara, apa artinya untuk kita? Saudara, ayat ini ingin menunjukkan kepada kita sesungguhnya saudara dan saya
bukanlah penonton dari cerita ini. Saudara dan saya bukanlah penonton dari narasinya Tuhan. Tetapi kita adalah bagian dari umat yang Allah bangun di dalam Kristus. Kita bukan datang untuk menonton, untuk dihibur, tidak. Kita adalah bagian dari rancangan Kristus. Itu sebabnya saudara ini menjadi undangan buat kita. Apakah sesungguhnya kita juga menjadi orang-orang yang sudah percaya di dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Jika kita adalah milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji itu yang sudah digenapi di dalam Kristus karena iman. Karena iman. Sudah menutup perenungan ini, saya ingin mengajak kita kembali untuk melihat bahwa di tengah-tengah pemberontakan manusia, Allah tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Kasih karunia-Nya selalu hadir. Dan kasih karunia-Nya itu digenapi di dalam Kristus. Sang janji yang menjadi manusia. Sang berkat yang datang untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu saudara, ketika kita merayakan Natal, kita menyambut Natal. Sudah sesungguhnya kita tengah berdiri di panggung kasih karunia Allah. Kita diingatkan juga bahwa hanya di dalam Kristus seluruh janji Allah digenapi. Dan adakah kita tinggal di dalam janji itu?